Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami, yaitu dari kelompok 5A semester 3. Perkenalkan, saya Lailatul Azimah, selaku moderator serta teman-teman saya, yakni Della Dwi Safitri, Abu Darda, Miftahul Hidayat, dan juga Yudi Okta Erawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pengujian fisik dan kimia pada limbah cair tempe. Nah, video ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah teknologi pengolahan limbah industri dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait pengujian serta penanganan limbah yang ada di industri, UMKM, serta limbah yang ada di sekitar kita. Kami harap melalui penjelasan yang akan kami sampaikan, teman-teman dapat memperoleh gambaran yang lengkap dan mudah untuk dipahami. Berikut beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang dari limbah cair tempe. Yang kedua, pengujian dan analisisnya. Yang ketiga, hasil analisis karakteristik limbah cair tempe. Yang keempat, komparasi hasil uji dengan baku mutu limbah cair. Dan yang terakhir, solusi serta teknologi pengolahan pada limbah cair tempe dan limbah padat tempe. Latar belakang. Tempe adalah industri pangan penting di Indonesia yang menghasilkan volume limbah cair yang lumayan besar. Nah, limbah ini memiliki potensi pencemaran tinggi karena kaya akan bahan organik serta memiliki nilai BOD dan COD yang tinggi. Dan pada limbah cair tempe ini juga mengandung kandungan-kandungan lain seperti fosfor, amoniak, dan lain-lain. Nah, pengujian limbah ini menjadi sangat penting karena untuk menentukan tingkat pencemaran dan merumuskan solusi pengolahan yang lebih efektif. Tetapi sayangnya banyak pengusaha kecil di Indonesia ini yang memilih membuang limbah cair tempe ini langsung ke sungai, sehingga hal ini didorong oleh keterbatasan biaya dan lahan untuk membangun IKPAL dan kurang pemahaman secara teknis untuk mengenai pengolahan limbahnya sendiri, dan juga lemahnya pengawasan sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem perairan lokal. Padahal limbah tempe atau limbah cair tempe dan juga limbah padatnya itu bisa diolah menjadi produk-produk yang lebih bernilai seperti pupuk cair ataupun limbah padatnya bisa menjadi pupuk kompos, dan itu sendiri bisa menjadi nilai lebih untuk para UMKM itu sendiri. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan lokasi dan metode pengambilan sampel. Sampel limbah cair diambil dari UMKM Tempe Galang yang beralamat di Gunung Sula, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan dua metode, yaitu grab sampel untuk sampel langsung dan composite sampel untuk sampel gabungan. Parameter yang diuji mencakup uji fisik dan uji kimia. Uji fisik meliputi pH, warna, aroma, dan suhu. Sedangkan uji kimia meliputi BOD, COD, tom, fosfor, amoniak, serta kebutuhan bahan penjernihan seperti tawas dan PAC. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas hasil analisis karakteristik limbah cair tempe galang. Dari hasil analisis secara fisik, limbah berwarna kuning memiliki aroma asam kecut, suhu sekitar 26 derajat Celcius, dan pH berada di angka 5. Untuk parameter kimia, nilai BOD tercatat 2,8 ppm, COD 217,14 mg per liter, tom 42,028 mg per liter, fosfor 164,075 ppm, dan amoniak 560 ppm. Kami juga menghitung kebutuhan bahan penjernihan, yaitu tawas 150 gram dan PAC 15 gram. Pada slide ini terlihat perbandingan hasil uji dengan baku mutu Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Untuk BOD hasilnya adalah 2,8 ppm, masih berada di bawah batas, yaitu 30 mg per liter, sehingga parameter ini memenuhi standar. Namun, nilai COD tercatat 217,14 mg per liter, sedangkan batas maksimal hanya 100 mg per liter, artinya melebihi 2 kali lipat dari baku mutu. Kemudian, kadar tom sebesar 42,08 mg per liter, yang masih dipengaruhi oleh tingginya COD.
parameter fosfor menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 164,075 ppm, jauh di atas batas 5 ppm. Amoniak juga sangat tinggi, mencapai 560 ppm, sedangkan standar hanya 10 ppm, sehingga melampaui batas dengan selisih yang sangat besar. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua parameter kimia tidak memenuhi baku mutu, kecuali BOD. Maka limbah cair tempe ini memerlukan proses pengolahan tambahan sebelum dibuang ke lingkungan. Solusi dan teknologi pengolahan. Tujuan utama solusi ini yang pertama yaitu menurunkan kadar air polutan, organik, BOD dan COD, serta amoniak yang tinggi agar hasil hubungan sesuai dengan baku mutu limbah cair. Yang kedua yaitu menerapkan sistem IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang murah, sederhana, dan mudah dioperasikan untuk skala UMKM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Sewage Treatment Plant atau yang biasa disingkat STP. Jadi STP ini adalah sistem pengolahan air limbah yang bertujuan menghilangkan polutan fisik, kimia, dan biologis sehingga air dapat dibuang aman ke lingkungan atau digunakan kembali. Adapun tahapan atau diagram alir yang kami rekomendasikan, yaitu yang pertama itu ada raw sewage yang artinya air limbah mentah. Setelah itu ada bar screen chamber yang artinya ruang penyaring sampah kasar, yang berfungsi menyaring benda kasar seperti sampah plastik, kayu, dan lain-lain. Setelah itu ada collection tanks yang artinya bak ekualisasi atau penampungan yang berfungsi menyeragamkan debit dan konsentrasi air limbah agar proses berikutnya stabil. Setelah itu ada primary setting tanks yang artinya bak pengendapan atau untuk mengendapkan air limbah. Setelah itu ada aeration tanks, bak aerasi yang berfungsi memberikan oksigen ke air limbah agar mikroorganisme atau bakteri dapat mengurangi bahan organiknya. Setelah itu ada secondary setting tanks, bak pengendapan sekunder. Setelah itu ada coordination dosing system atau yang biasa disebut sistem dosis klorofil yang fungsinya untuk membunuh bakteri seperti mikroorganisme atau bakteri lain-lainnya. Yang berikutnya ada zero contact tanks yang artinya bak kontak klorofil yang berfungsi memberikan waktu kontak antara klorin dan air limbah agar proses desinfeksi dapat optimal. Setelah itu ada dua media filter atau filter dua media yang berfungsi menyaring air melalui dua lapisan, biasanya seperti kotoran pasir dan karbon dioksida atau kotoran yang mungkin butiran kecil. Yang berikutnya ada treated water for frost atau yang artinya air olahan untuk digunakan kembali. Nah, jadi solusi dan teknologi pengolahan utama biogas sistem biofilter anaerobik atau aerobik menggunakan tangki bertingkat dengan media filter, misalnya batu apung atau biobal. Desain yang kompak dan bahan yang digunakan minimal, perawatan juga yang rendah. Pemanfaatan limbah konsep zero waster. Pemanfaatan biogasnya jika menggunakan reaktor UASB, gas metana biogas
yang dihasilkan dapat ditangkap dan dialirkan sebagai bahan bakar alternatif untuk proses perebusan kedelainya. Solusi dan teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan utama, khususnya biologis, sistem biofilter anaerobik, aerobik, menggunakan tangki bertingkat dengan media filter, misalnya batu apung atau biobal. Desain yang kompak dan lahan yang digunakan minimal perawatan juga rendah. Pemanfaatan limbah, zero waste converts, pemanfaatan biogas. Jika menggunakan reaktor UASB, gas metana atau biogas yang dihasilkan dapat ditangkap dan dialirkan sebagai bahan bakar alternatif untuk proses perebusan kedelai. Pupuk cair organik. Lumpur hasil pengolahan biologis kaya nutrisi dapat dikeringkan dan diolah menjadi pupuk organik cair atau padat. Kesimpulannya, limbah cair industri, khususnya tempe, memiliki kadar pencemaran yang cukup tinggi dan berpotensi. Berpotensi dalam hal apa? Dalam hal mencemari lingkungan apabila dibuang langsung ke perairan tanpa proses pengolahan. Hasil uji menunjukkan bahwa beberapa parameter seperti COD, fosfor, dan amoniak jauh melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh Parlemen LHK nomor 68 tahun 2016, sehingga belum layak untuk dibuang ke lingkungan. Nah, faktor ini disebabkan tingginya kandungan bahan organik dalam limbah tempe. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan penerapkan teknologi pengolahan limbah cair yang tepat, murah, dan mudah diterapkan pada skala UMKM seperti biofilter, anaerobik, dan aerobik. Penggunaan koagulan untuk penjernihan serta penerapan konsep zero waste melalui pemanfaatan biogas dan pembuatan pupuk cair. Pupuk cair apa? Pupuk cair organik. Dengan pengolahan yang baik, pencemaran lingkungan dapat ditekan dan limbah cair tempe dapat memberikan nilai tambah. Baik, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan pada video presentasi kali ini. Semoga informasi yang kami paparkan dapat memberikan pemahaman yang jelas serta bermanfaat bagi kita semua. Nah, kami menyadari bahwa penyampaian materi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat terbuka terhadap saran maupun pertanyaan yang ingin disampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.